Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berkabar. Eh, Sekarang lagi musimnya AI. Kali ini kita akan mengulas tentang ChatGPT yang ini versi premium. Barangkali ada yang ingin menggunakan dan memanfaatkannya untuk keperluan penulisan ataupun keperluan penelitian dan sebagainya. Untuk diketahui AI saat ini sudah sangat banyak dimanfaatkan, bahkan sudah banyak penelitian yang menggunakan, menganalisis penggunaannya, maupun juga memanfaatkan AI ChatGPT khususnya untuk penulisan artikel. Terbaru, peraturan dari Elsevier sebagai eh, perusahaan yang fokus pada eh, jurnal publikasi ilmiah khususnya itu sudah membuat aturan terbaru bahwa pemanfaatan ChatGPT atau AI itu hanya diperbolehkan untuk membantu uh, improvement bahasa, cek bahasa. Itu bisa grammar, bisa saja clarity-nya ataupun koherensi antar paragrafnya. Kali ini saya akan sedikit mengulas beberapa plugin yang ada pada ChatGPT Premium. Barangkali bisa menjadi referensi untuk menggunakan ChatGPT. Baik, langsung saja. Eh, Ketika masuk ke ChatGPT, sudah ada versinya. Ini ada versi yang gratis atau defaultnya ChatGPT 3.5. Nah, versi yang premiumnya adalah ChatGPT versi 4. Ini sudah dilengkapi dengan banyak sekali plugin-plugin pendukung untuk penelitian, untuk analisis data, dan sebagainya. Nah, bagi saya sendiri, saya lebih senang menggunakan ChatGPT dibanding aplikasi pendukung lainnya karena memang di sini sudah terintegrasi banyak plugin pendukung atau banyak aplikasi perangkat pendukung untuk melakukan penelitian atau melakukan analisis data atau melakukan membantu kita membuat flow sebuah uh, artikel. Nah, ini bisa dimanfaatkan khususnya bagi peneliti, bagi mahasiswa. Jadi kita tidak bisa mengabaikan perkembangan AI ini. Kalau kita terus berpikiran negatif tentangnya, maka kita akan jauh tertinggal karena negara-negara maju terus melakukan improvement dan improvisasi banyak sekali dalam pengembangan AI ini untuk mendukung kita dalam khususnya dalam sebagai peneliti dan mahasiswa juga untuk membuat tugas, membuat penelitian dalam mendukung khususnya improvisasi bahasa dan grammarnya. Nah, untuk diketahui bersama, kita tidak bisa 100% percaya kepada hasil analisis dari ChatGPT karena memang AI ini punya keterbatasan dan yang terpenting dia tidak punya perasaan. Artinya apa yang kita sampaikan itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka perlu strategi-strategi. Nanti kalau mungkin ada waktu kita akan membahasnya. Baik, langsung saja kita klik ChatGPT yang premium. Nah, ini adalah interface-nya ChatGPT Premium. Itu sudah dilengkapi dengan menu di sini untuk attach file. File misalnya, attach filenya bisa Word, PDF, gambar, dan banyak hal. Nah, ini contohnya. Bisa di-submit semuanya di sini. Nah, sebelum itu tadi seperti saya sampaikan ada beberapa pengenalan plugin untuk ChatGPT. Kita klik saja di plugin. Nah, untuk informasi juga bagi kawan-kawan yang baru menggunakan ChatGPT, plugin ini hanya tersedia pada versi premiumnya, sementara pada versi yang gratis itu tidak tersedia. Jadi bisa saja ini tidak ditemukan kalau menggunakan versi yang biasa. Saya banyak sekali menggunakan ChatGPT ini khususnya untuk penggunaan LaTeX tables. LaTeX table ini penulisan artikel. Saya menulis tesis, saya menggunakan menggunakan LaTeX. Jadi saya sangat terbantu sekali dengan keberadaan penggunaan ChatGPT ini. Kemudian saya coba-coba juga menggunakan misalnya membuat yang lagi tren di di uh,
TikTok atau Telegram membuat Pixar 3D Disney Pixar ini bisa juga menggunakan ChatGPT dan hasilnya juga lebih detail ketimbang menggunakan perangkat-perangkat yang lain. Nah, bagi yang mau tertarik, ini saya mencoba misalnya saya, istri dan anak masuk ke dalam ChatGPT untuk dianalisis detailnya, dia memberikan gambaran yang walaupun masih mirip lah. Jadi bisa dimanfaatkan nih bagi yang punya kreativitas tinggi untuk membuat gambar-gambar keluarga. Ini saya buat ini hasilnya seperti ini. Lumayan cukup membantu dah. Baik, langsung saja ke intinya. Ini adalah plugin-plugin yang tersedia pada ChatGPT. Kita klik di sini. Saya sudah menginstal beberapa plugin khususnya Smart Slide, membuat slide presentasi, Scholar AI, dan detailnya ada di sini. Nah, di sini banyak sekali kode-kode. Misalnya kita ingin membuat apa? Misalnya membuat diagram, membuat code, kemudian menggenerate map based on location juga bisa di sini menggunakan, tapi saya belum pernah menggunakan. Kemudian interactive chat with PDF, ini bisa juga dilakukan di sini. Dia juga terkoneksi dengan GitHub. Ini plugin yang atau situs yang sangat membantu sekali tentang misalnya ada kendala-kendala tentang penggunaan coding, analisis data dan sebagainya. Ini adalah tempatnya kita menanyakan misalnya code untuk urusan matematika, statistik. Ini semua bisa semua di sini. Insya Allah bisa karena sesuatu yang abstrak yang sudah rumusnya sudah baku itu sudah tersedia dengan baik sekali di database ChatGPT, jadi bisa digunakan. Bisa juga membuat diagram, misalnya membuat skema diagram, arsitektur, visualisasi, flowchart, mind map, dan sebagainya. Itu bisa menggunakan fasilitas ini. Kemudian berikutnya di slide kedua ini ada Expedia. Ada kayak juga, ini set flight untuk apa ya? Untuk yang hobi traveling, bisa memanfaatkan aplikasi ini, install ini, nanti bisa temukan saya misalnya hotel, mobil, rental, sebagainya, itu bisa dibantu di sini. Ada Keymate AI Search, ini untuk browsing. Kemudian ada juga di sini link reader, pembaca linknya juga ada. Semacam scanner lah seperti itu. Ada Make a Sheet, ini membuat tabel untuk Microsoft Excel. Dia mengenerate CSV file itu langsung kayak bisa dibuka di Microsoft Excel. Dan ada beberapa yang tidak saya pahami. Nah, di sini di slide yang ketiga ini ada Prompt Perfect. Nah, nanti kita coba install satu. Ini salah satunya install Prompt Perfect. Ini penting sekali Prompt Perfect ini bagi yang menggunakan dia minta kita sign. Saya sign aja menggunakan email. Nanti dia akan otomatis sudah terinstall di ChatGPT kita. Jadi kita contoh saja satu plugin ini. Coba kita lihat. Coba kita reload dulu. Belum ada. Kita tutup dulu ChatGPT. Oke. Kita coba apakah sudah terinstall. Nah, sudah terinstall. Nah, salah satunya yang Prompt Perfect ini, untuk diketahui bahwa ChatGPT itu dia lebih banyak memang dia melakukan analisis atau menginterpretasi data itu berdasarkan prompt. Nah, ketika menggunakan Prompt Perfect ini, dia akan memperbaiki prompt kita itu agar lebih bisa dan mudah dibaca oleh ChatGPT. Saya tidak membahas ini detail, nanti akan kita coba ulas nanti di pertemuan atau di video berikutnya. Kita hanya melihat beberapa plugin aja yang mungkin bisa membantu kawan-kawan dalam penulisan artikel, membantu dalam mengecek grammar dan clarity-nya, menemukan bagaimana membuat
apa artikel dan sebagainya. Tadi kita di slide 3. Nah, ini ada Scholar AI. Scholar AI ini adalah dia membantu mencarikan artikel yang boleh dibilang hampir 99% sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi ada Scholar AI ini adalah banknya publikasi yang terbit itu misalnya punya banknya itu Scholar AI. Dia punya bank yang nanti ketika kita klik ini plugin Scholar AI, maka kalau kita minta informasi tentang suatu topik, maka dia akan otomatis mengarahkan sesuai dengan referensi. Untuk diketahui saja, kalau yang versi defaultnya Scholar AI itu, ChatGPT, itu kadang dia memberikan fake referensi, artinya referensi yang tidak benar. Nah, itu harus hati-hati sekali bagi pengguna yang baru. Fake referensi itu kadang bisa membuat kita terjebak di sana. Dia sebenarnya pada versi default itu dia lebih untuk melihat flow saja, bukan untuk menganalisis data lebih dalam. Ini ada smart slide, saya sudah menggunakan, tapi hasilnya belum memuaskan saya. Mungkin prompt-nya yang tidak sesuai, tapi nanti bagi yang ingin mencoba bisa disiasati dengan membuat prompt yang pas. Nah, itu beberapa plugin yang sudah terinstall atau tersedia dalam ChatGPT dan bisa digunakan, dan ini sudah gratis semua. Nah, sekarang coba kita melihat perbandingan bagaimana membuat suatu pertanyaan untuk untuk ChatGPT versi gratis dan versi berbayarnya. Kita akan coba. Pertama kita membuat ChatGPT 3.5, coba yang versi defaultnya. Untuk diketahui bersama juga, ChatGPT ini sudah sangat advance sekali dalam menganalisis data atau membaca keinginan dari pengguna. Jadi kadang kalau kita menggunakan grammar yang tidak sesuai atau tidak standar, itu pun bisa dianalisisnya. Banyak cara sih. Kalau teman saya dia menggunakan prompt yang sangat sopan sekali. Biasanya kalau saya sendiri lebih suka yang direct. Kalau inginnya A ya A gitu. Kita contoh saja. Kita start dengan I want to write about tentang apa ya, tentang internationalization of, kita coba cek ini kayaknya nggak salah nih, tapi nggak apalah. Terus of higher education. You give me a flow to write that article. Oke. Ini adalah nasio. Oke, wait a moment. Analyzation. Kita anggap aja lah itu benar ya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Ini yang versi gratis. Nah, jadi dia memberi flow-nya lebih kurang seperti ini. Ini adalah semacam guideline lah kalau kita mau menulis tentang internasionalisasi perguruan tinggi. Nah, dia di introduction-nya misalnya memulai dengan ini dan sebagainya. Secara umum
ini sudah terlihat apa yang diinginkan yang harus dilakukan. Nah, ini adalah versi gratisnya atau versi yang biasa tidak berbayar. Sekarang coba kita lihat yang versi berbayar ya. Kita lihat yang versi berbayar terus. Mana nih? Plugin, kita lihat ada tidak di sini. Pakai yang mana ya? Oke, kita coba langsung saja di sini. Versi kita tidak usah menggunakan yang pakai plugin, yang biasa saja. I want to write about intersection of higher education. Could you give me a plot to write that article? Kita coba lihat perbandingannya. Yang versi berbayar, cara kerjanya memang agak lumayan memakan waktu, tapi lebih detail biasanya, lebih detail penjelasannya, apa yang harus dilakukan itu lebih detail. Bisa lihat perbandingannya. Di sini dia misalnya sudah sangat detail lagi pada bagian introduction itu apa yang harus dibuat, pada historical konteksnya apa, terus current trend and practice-nya seperti apa. Ini beberapa gambaran bagaimana cara kerja ChatGPT versi berbayar dan tidak berbayar. Nah, dan menurut pandangan saya pribadi, versi berbayar ini lebih detail. Nah, selain itu, ChatGPT sekarang sudah menyediakan semacam guidance untuk membuat flow yang lebih tepat dan lebih sesuai dan lebih terkoneksi antar informasi yang disampaikan. Tapi saya lupa di bagian mana, nanti akan coba saya ulas di video berikutnya. Ini sedikit tentang penggunaan versi berbayar dan gratis. Nah, dia sudah membuatnya hampir sama sebenarnya flow-nya, tapi penjelasan per sectionnya itu lebih detail ketimbang yang versi berbayar, yang versi gratis. Nah, ini adalah beberapa gambaran tentang penggunaan ChatGPT yang versi premium dan yang versi gratis. Coba kita lihat bagian introduction. Introduction ini terdiri dari 3 subsection, define bla 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 bla. Nah, ini yang coba lihat sejenak. Fokus pada bagian introduction saja biar kita lebih bisa melihat perbandingannya. Nah, ini versi yang gratis tadi. Dia start with hook or compelling statistic. Ini kan tidak sulit sekali kita memahaminya kalau saya pribadi, dan terlihat tidak terkoneksi antar subsectionnya. Kalau yang versi yang berbayar, dia lebih detail membandingkan penggunaannya. Demikian sekilas tentang penggunaan ChatGPT beserta pluginnya. Semoga bisa membantu memberi gambaran harus menggunakan versi gratis atau versi yang berbayar. Nah, untuk gambaran saja versi berbayar itu dikenakan biaya subscribe-nya $20 atau sekitar ya hampir 300.000 lah kalau dirupiahkan per bulan, tidak ada biaya per tahunnya. Nah, untuk agar kita lebih hemat penggunaan biayanya, saran saya sebaiknya ditulis dulu apa yang ingin ditulis, entah itu artikel, publikasi, tesis, skripsi dan sebagainya. Tapi jangan lupa setelah itu baru digunakan berbayar. Jadi waktu untuk mengecek grammarnya, membantu mengecek clarity-nya, koherensinya antar paragraf itu akan lebih bagus, lebih cepat ketimbang harus misalnya
sambil menulis, sambil mengecek grammar dan clarity. Dan untuk informasi juga, kalau sudah dicek clarity dan grammarnya oleh ChatGPT, biasanya saat dicek oleh Grammarly itu tidak ditemukan error. Nah, saya sudah mencobanya, tidak ditemukan kesalahan grammar dan sebagainya, dan lebih advance lah ketimbang produk lain yang dalam bentuk Grammarly ataupun misalnya Google Translate. Demikian, semoga bisa membantu. Gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif. Jangan copy paste apa yang didapat dari sini langsung di copy paste ke dalam skripsi atau ke dalam publikasi. Nah, selamat mencoba. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.